Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Shark The Beginning 2021. Film yang ceritanya banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Di film kali ini bercerita tentang seorang remaja cupu yang dibully terus-terusan di sekolahnya. Untuk terhindar dari pembulian, remaja tersebut berlatih bertarung dengan seorang atlet MMA agar bisa hidup normal. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang petarung MMA termuda di Korea Selatan bernama Jung Do Hyun. Saat ia pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan ibunya yang sudah tewas bersimbah darah. Yang ternyata itu adalah ulah dari 3 perampok yang masuk ke rumahnya. Para perampok mencoba menghajar Jung, tapi Jung malah menghajar balik para perampok. Bahkan menewaskan ketiga perampok tersebut dengan tangan kosong. Karena ulahnya, Jung akhirnya harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tapi karena masih berumur 18 tahun, Jung dimasukkan ke dalam penjara anak. 2 tahun kemudian, kisah berfokus kepada seorang anak SMA bernama Cha Woo-sul. Tapi karena nama Korea susah, kita sebut saja Amrul. Perlu kita ketahui, Amrul adalah anak orang yang kurang mampu, tidak punya nyali, tidak bisa bertarung, yang ia pikirkan hanyalah belajar untuk masuk kuliah. Karena itulah Amrul sering dibully oleh teman-temannya pada saat ia SMP. Tak lama kemudian, kelas Amrul kedatangan murid baru bernama Bae Sok-chan. Ia merupakan seorang petinju tingkat nasional dan sempat mendapat gelar juara tahun lalu. Amrul yang melihat Sok-chan sangat takut karena bukan hanya jago tinju, Sok-chan ternyata juga jago dalam membuli murid-murid lemah. Hanya karena Sok-chan jago tinju, ia dengan sesuka hati membuli orang-orang di sekitarnya. Dan salah satu korban bulinya saat SMP dari Sok-chan ini adalah Amrul sendiri. Benar saja, ketika Sok-chan melihat Amrul, ia pun langsung membuli Amrul habis-habisan di depan semua siswa kelas. 뭐하냐? 얼마를 더 해야 돼, 새끼야. Amrul mencoba melawan menggunakan pulpen di tangannya. Sok-chan yang melihat menantang Amrul untuk menusukkan pulpen yang ia pegang ke matanya, karena ia sadar jika Amrul tidak punya nyali untuk melakukan hal tersebut. Tapi dugaan Sok-chan salah. Amrul langsung menusuk mata Sok-chan menggunakan pulpen hingga mata kanan Sok-chan hancur. Karena ulahnya, Sok-chan pun diadili karena kasus percobaan pembunuhan terhadap Sok-chan. Tapi karena Amrul sangat penakut dan tidak punya nyali, ia tidak mencoba membela diri dan langsung mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, Amrul pun dikirim ke penjara khusus anak. Sebelum masuk ke dalam sel, Amrul bertemu dengan tahanan baru lainnya bernama Kim yang akan menjadi sahabat Amrul ke depannya. Baru saja masuk sel, Amrul dan Kim yang satu sel langsung dijelaskan tentang sistem hukum rimba di penjara oleh tahanan senior di sana. Yang dimana dimulai dari bos mereka yang bernama Asep, yang baru-baru ini ia dimasukkan ke dalam sel isolasi karena ia dijebak oleh 2 orang kuat lainnya yang bernama Lee Won Jun dan Sung Yong. 그냥 징벌방에 사는 한성용! Tapi yang paling kuat di antara mereka semua tidak lain adalah Jung Do Hyun
yang merupakan atlet MMA nasional termuda. Amrul dan Kim diberi arahan oleh tahanan senior di sana untuk tidak mencari gara-gara dari dua orang tadi. Karena jika membuat kedua orang kuat itu marah, maka kehidupan mereka di penjara tidak akan bisa tenang. Tapi semua penderitaan Amrul akan dimulai sebentar lagi. Amrul dan Kim ditunjuk oleh tahanan senior untuk bermain bola. Tapi karena Amrul yang sangat cupu dalam olahraga, ia tak sengaja menendang latu-latu Wonjun. Setelah itu Wonjun yang marah menyuruh anak buahnya untuk menggotong Amrul untuk disiksa. Yang saat itu mereka semua juga berpapasan dengan Jung. Amrul kemudian berinisiatif menghampiri Jung untuk meminta pertolongan. Awalnya Jung menolak karena tak mau ikut campur. Tapi melihat kondisi Amrul yang menyedihkan, Jung pun menyuruh Wonjun dan anak buahnya pergi untuk meninggalkannya. Tapi Wonjun yang tak terima memutuskan untuk melawan Jung. Tapi Jung masih tak tersentuh dan berhasil membuat Wonjun pingsan dengan satu pukulan. 내가 저 새끼랑 아니 그게 그쪽이랑 뭔 상관인데 내가 존말아. Setelah berhasil selamat, Amrul dijemput oleh sipir yang katanya ada seseorang yang ingin menjenguknya. Yang ternyata itu adalah Sokchan yang sangat marah terhadap Amrul karena setelah menusuk matanya, karir tinju Sokchan menjadi hancur dan ia berjanji akan menghajar Amrul begitu ia keluar dari penjara. Amrul yang mendengar hal tersebut sangat ketakutan dan mencoba meminta maaf. Tapi Sokchan tak peduli dan akan tetap menepati janjinya. 미치겠어라. 여기서 사과가 아니지. 이제 나 좀 놔주면 안 돼? 내가 먼저 그런 거 아니잖아. Perkataan dari Sokchan membuat Amrul benar-benar ketakutan dan kepikiran akan nasibnya saat keluar dari penjara nanti. Oleh karena itu, Amrul berniat mendekati Jung Do-hyun untuk belajar ilmu bela diri darinya. Tapi awalnya Amrul tidak punya nyali untuk bicara dengan Jung. Tapi akhirnya Amrul berani dan ingin menjadi kuat sepertinya. Jung sempat menolak karena menganggap jika Amrul ingin belajar bela diri untuk menindas orang lain. Amrul masih tidak menyerah dan terus memohon kepada Jung agar diajarkan bela diri karena ia tidak mau terus-terusan dibully. Dan yang hanya ingin Amrul lakukan adalah hidup normal seperti pada umumnya. Mendengar hal tersebut, Jung akhirnya mau mengajari Amrul dengan syarat Amrul harus berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit. Jika berhasil, Jung akan mengajarinya. Dengan sekuat tenaga, Amrul terus berlari tanpa mengenal rasa lelah demi menjadi kuat. Melihat Amrul yang sangat kelelahan, Jung mencoba menyuruhnya berhenti. Tapi Amrul tak menyerah dan terus berlari hingga akhirnya Amrul benar-benar pingsan. Setelah sesi latihan selesai, Amrul tiba-tiba dipindahkan dari selnya yang membuat para tahanan di sana terkejut. Karena hanya orang kaya atau punya orang dalam yang bisa pindah sel. Tapi ternyata itu semua berkat Jung yang meminta kepala penjara memindahkan Amrul agar satu sel dengannya. Dengan begitu, Jung bisa melatihnya dengan leluasa. Di sisi lain, Jeonwoo masih dendam kepada Amrul karena sebelumnya ia masih belum bisa menghajarnya. Tapi ia mempunyai ide untuk memanfaatkan Kim agar bisa menjebaknya. Baru saja pindah sel, Amrul langsung disuruh push up dan juga pull up. Tapi sayangnya ia tidak bisa. Jung tetap menyuruhnya push up, setidaknya mengalami peningkatan setiap harinya. Jika Amrul tidak mau melakukannya, Amrul akan dikembalikan ke sel lamanya dan Jung tidak akan mengajarinya lagi. Keesokan harinya, Amrul tetap melatih fisiknya dan tidak lupa belajar bertarung dari Jung.
Meskipun itu berat, tapi Amrul tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi kuat dan memperbaiki hidupnya. 자, 더 당겨. 턱 당겨. Berbagai macam latihan yang sangat keras seperti pull up dan tubuhnya dipukuli agar kuat. Amrul akhirnya berhasil melatih tubuhnya dengan baik. Bahkan tubuhnya sudah berbentuk dan ia tidak lagi mengalami kesusahan saat melatih fisiknya maupun latihan bertarung. Di sisi lain, Sokchan masih memikirkan kehidupannya yang hancur semenjak matanya ditusuk. Kemudian ada satu mobil milik anggota gangster mengklakson Sokchan dan hal itu membuatnya marah, sehingga Sokchan langsung menghajar kedua gangster tersebut. Bos dari anggota gangster tak sengaja melihat pertarungan mereka dan keahlian bertarung Sokchan membuat bos gangster tertarik untuk mempekerjakannya. Tapi saat ditawari bekerja, Sokchan malah menolak dan malah menantang balik. Tapi bos gangster dengan mudah menampar Sokchan dan menyuruhnya untuk bekerja dengannya dan juga dijanjikan dibelikan mata baru. Keesokan harinya, Kim datang menemui Amrul dan berniat mengajaknya bolos agar Amrul bisa dijebak dan bisa dihajar oleh John Woo. Terlebih lagi, Jung tak lama lagi akan dipindahkan ke penjara dewasa. Amrul pun menolak ajakan Kim dan memilih untuk masuk kelas. Saat sesi latihan, Amrul menanyakan kepada Jung apakah ia akan benar-benar dipindahkan. Ternyata benar, Jung akan dipindahkan tak lama lagi. Oleh karena itu, Jung menyuruh Amrul latihan semaksimal mungkin sebelum dirinya pergi dari penjara anak. Tak lama kemudian, Kim dipaksa anak buah Won Jun untuk mengajak Amrul bersamanya. Tapi sebagai teman yang baik, Kim memilih tidak mengajaknya dan membiarkan dirinya dibully. Sadar ada yang salah, Amrul menghampiri Kim yang sedang dibully untuk menyelamatkannya. Dan lagi-lagi Won Jun gagal untuk menghajar Amrul. 돌아가지고 야, 한말 쓰라고. 미친 새끼야. Won Jun kemudian tak mau tahu dan tetap menyuruh anak buahnya membawa Amrul ke hadapan dirinya bagaimanapun caranya. Anak buah John Woo kemudian mengajak Amrul di tengah latihan. Tak mau Jung ikut campur, Amrul akhirnya menuruti dan ikut menemui John Woo. Won Jun yang sudah terlanjur kesal langsung memukul Amrul. Tapi Amrul yang sudah latihan keras tidak mudah dipukul seperti sebelumnya. Amrul yang sebelumnya hanya diam saja saat dipukuli berbanding terbalik dengan sekarang. Ia berani melawan yang padahal lawannya jauh lebih besar darinya. Sayangnya Amrul babak belur dihajar oleh Won Jun. Belum sampai di situ, Amrul masih tak menyerah dan melanjutkan pertarungan mereka berdua. Hingga akhirnya Amrul berhasil mengajar Won Jun sampai babak belur dan mempermalukannya di hadapan anak buahnya. Amrul yang sudah tersulut emosi terus menghajar Won Jun hingga akhirnya Jung datang menghentikannya. Di sisi lain, Sokchan sekarang sudah menjadi sosok yang bengis dan tidak kenal ampun. Ia berhasil mengalahkan banyak penjaga dari musuh bosnya, sehingga membuat Sokchan menjadi orang kepercayaan bosnya. Setelah sekian lama di ruang isolasi, Asep akhirnya dikembalikan ke sel awalnya. Ia mengetahui jika Won Jun sudah diajar oleh Amrul hingga babak belur. Tapi Won Jun memperingatkan Asep karena Amrul akan pergi ke selnya dan bisa saja mengambil kekuasaannya. Sampailah hari di mana Jung akan dipindahkan. Tapi sebelum pindah, ia menyempatkan diri untuk berlatih bersama Amrul. Setelah latihan, Jung akhirnya dibawa untuk dipindahkan dan menyuruh Amrul untuk terus berlatih.
Anak buah Wonjun yang sudah bebas dari penjara sekarang menjadi anak buah Sokchan, dan ia menceritakannya kepada temannya jika Amrul adalah orang yang jago bertarung. Sokchan yang tak sengaja mendengar akhirnya tahu jika selama di penjara Amrul berlatih demi bisa melawan dirinya. Saat akan dikembalikan ke sel awalnya, Sungyong menghampiri Amrul untuk mengajaknya bertarung 1 lawan 1. Dan jika Amrul menang, Sungyong akan menuruti perkataan Amrul. Amrul pun setuju, dan jika ia menang, Sungyong tidak boleh menindas orang lain, dan ia segera mengajaknya bertarung saat itu juga. Tapi Sungyong tak mau dan ingin mereka bertarung 5 hari ke depan. Amrul yang tetap memaksa langsung diserang oleh Sungyong dan ia kalah telak, sehingga Sungyong menyuruhnya untuk berlatih lagi. Setelah sampai di sel, Amrul yang barusan datang tiba-tiba langsung diajak bertarung oleh Asep karena menganggap Amrul akan menggantikan posisinya sebagai bos. Tapi Amrul tidak tertarik dan Asep mengurungkan niatnya untuk bertarung. Singkat cerita, tibalah di hari pertarungan Amrul melawan Sungyong. Tapi Amrul telat untuk datang ke tempat janjian dikarenakan Sokchan datang mengunjunginya. Kali ini nyali Amrul tidak seperti dulu. Ia sekarang berani menatap Sokchan secara langsung. Sokchan yang sudah tahu jika Amrul sudah jago berkelahi sangat menantikan kebebasannya agar ia bisa menghajar Amrul habis-habisan. Karena Amrul tak kunjung datang, Asep mengajak Wonjun dan Sungyong agar tidak berkelahi lagi karena mereka juga tidak mendapatkan apa-apa dari berkelahi. Hal itu membuat Asep ditertawakan oleh anak-anak lainnya. 내가 니네 둘 병신한테 진 적이 있었냐? 근데 장래희망 간디요. 존나 안 보면 어쩔 거고. 아싸 킹캡풀. Tak lama kemudian Amrul akhirnya datang. Tak banyak basa-basi, Sungyong sudah sangat semangat langsung menyerang Amrul secara membabi buta. Tapi Amrul bukanlah anak cupu lagi yang tidak punya nyali. Ia terus membalas serangan dari Sungyong tanpa kenal menyerah. Sayangnya Amrul harus tumbang, tapi Amrul mencoba bangkit dan akhirnya ia berhasil memojokkan Sungyong. Akhirnya setelah perjuangan yang berat, Amrul akhirnya berhasil menang dari Sungyong, dan di waktu bersamaan para sipir datang mengamankan mereka berdua. Setelah dibebaskan dari sel isolasi, Amrul akhirnya bertemu dengan orang-orang terkuat di penjara. Karena Amrul menang, Sungyong menepati janjinya. Asep yang juga ada di sana mengajak mereka untuk hidup dengan damai di dalam penjara sampai mereka keluar nanti. Kehidupan penjara yang awalnya keras berubah menjadi damai semenjak kemenangan Amrul. Bahkan hubungan mereka berempat semakin hari semakin dekat, dan Amrul juga diajari bertarung oleh Sungyong. 알다시피 우리 구도조가 너무나 지저분하잖아. 종태야. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? 형이 아니 쏘셀 수 없어. 부장님한테 얘기해. 중요하단 말이야. Saat melakukan tugasnya, Kim berpamitan ke Amrul karena minggu depan ia sudah bebas dan ia sangat senang bisa mempunyai teman sepertinya. Di penjara dewasa, Jung juga melatih seorang napi, tapi napi tersebut tidak bisa lari 100 putaran yang mengingatkannya kepada Amrul yang pantang menyerah. Setelah ditahan entah berapa lama, Amrul akhirnya bebas. Tapi baru saja keluar tak jauh dari penjara, ternyata Sokchan sudah menunggu kebebasan Amrul untuk balas dendam karena Amrul sudah menusuk matanya. Amrul yang tak banyak bicara langsung mencari tempat luas dan langsung mengajak Sokchan untuk bertarung.
Sayangnya Amrul tumbang karena kemampuannya masih di bawah Sokchan yang merupakan seorang petinju. Teringat perkataan Chung, Amrul akhirnya tidak menyerah dan bangkit lagi untuk mengakhiri apa yang sudah ia mulai. Kali ini Amrul berhasil memukul pelipis mata Sokchan sehingga membuat Sokchan kesusahan untuk melihat. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Amrul berhasil membuat Sokchan ketakutan dan ketar-ketir. Sehingga Amrul akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana, karena itu sudah cukup baginya melihat Sokchan takut dengan dirinya. Setelah kebebasannya, Amrul menyempatkan untuk menjenguk Chung di penjara dewasa, dan ia mengatakan ingin menjadi seperti seekor hiu yang terus bergerak meskipun tertidur. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Shark The Beginning yang dirilis di tahun 2021. Film yang tidak banyak omong-omongan dan langsung menyuguhkan adegan bertarung adalah film yang banyak digemari. Terlebih lagi, bertemakan remaja cupu yang bisa menjadi sangar berkat kegigihannya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.